Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi ya dengan Ibu Rimini. Kalian tentu sehat semua. Siapkan ya nak alat-alat belajar hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar tematik tema 2. Yaitu tema 2 yang berjudul selalu berhemat energi. Subtema 2 yaitu manfaat energi. Nah, sekarang masuk muatan bahasa Indonesia yaitu mengenai poster. Apa itu nak poster? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Tujuan dibuat poster adalah untuk mengajak atau menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu seperti yang telah dituliskan dan digambarkan di dalam poster tersebut. Nah, sekarang langkah-langkah membuat poster. A. Tentukan subjek yang akan dijadikan poster. B. Merumuskan pesan yang akan disampaikan. C. Menyusun kalimat yang jelas dan singkat. D. Memilih kata-kata dan gambar yang menarik serta mudah diingat. E. Menuliskan dengan huruf besar dan paduan warna yang menarik, contohnya ini hemat energi ya. Itu ada bolam ya, bolam atau lampu itu kalau sudah siang harus dimatikan. Masih banyak lagi nah, misalnya hemat air ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk muatan PKN ya. Tadi tentang berhemat, yaitu cara melestarikan sumber daya alam, yaitu dengan cara reboisasi. Apa itu nak reboisasi? Reboisasi adalah penanaman kembali tanah. Maaf, itu bukan ya. Penanaman kembali tanaman pada lahan yang kosong. Kemudian masih ada lagi kewajiban kita terhadap lingkungan, merawat lingkungan dengan baik. Contoh, tidak menebang pohon sembarangan. Supaya tidak mati, tanaman harus disiram, dipupuk agar tumbuh subur. Kemudian contohnya menghemat air, yaitu gunakan air seperlunya. B. Jangan biarkan air mengalir terus. Baik, sekarang masuk muatan IPA, yaitu perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu energi cahaya menjadi energi listrik, contohnya panel surya. B. Energi kimia menjadi energi listrik, contohnya baterai dan aki. C. Contoh kimia menjadi energi gerak, contoh makanan yang kita makan menjadi sumber energi. D. Energi gerak menjadi energi listrik, contohnya air terjun menggerakkan generator pembangkit listrik. Kemudian E. Energi gerak menjadi energi bunyi, contohnya bertepuk tangan, menabuh kendang ya, masih banyak lagi. Kemudian energi gerak menjadi energi panas, contohnya sepeda motor yang dipakai dalam perjalanan jauh maka akan menjadi panas. Sekarang macam-macam energi. Energi panas sering disebut kalor, contoh memasak makanan, mengeringkan padi,
menjemur pakaian, dan lain-lain. Energi gerak atau disebut kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang mengalami gerak. Ada dua macam gerak kinetik, yaitu gerak kinetik alami, contohnya air mengalir, angin berhembus. Kemudian kinetik buatan, contohnya gerakan kipas angin, gerak mobil. Sekarang energi listrik, contoh TV, radio, komputer, kulkas, dan lain-lain. Energi cahaya, contohnya matahari untuk mengobati kanker. Kalau malam hari untuk penerangan, contohnya lampu. Nah, sekarang sumber energi. Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah benda-benda yang menghasilkan energi. Macam-macam sumber energi. Matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Tanpa matahari tidak ada kehidupan. Matahari diperlukan tumbuhan untuk fotosintesis, tentang pembuatan makanan. Bisa juga untuk menjemur pakaian, menjemur padi, dan lain-lain. Kemudian sumber energi minyak bumi merupakan bahan bakar fosil. Hasil pengolahan minyak bumi berupa bensin, solar, aftur, minyak tanah, dan aspal. Nah, kalian tentu sudah tahu ya, kalau bensin itu bahan bakar motor dan mobil. Solar bahan bakar mesin diesel. Aftur bahan bakar pesawat atau kapal terbang. Minyak tanah bahan bakar kompor dan lampu. Kalau aspal untuk pengalus jalan. Yaitu sekarang belajar tentang angin. Apa itu angin? Angin adalah udara yang bergerak. Angin itu tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Contohnya kalau kita misalnya duduk di bawah pohon ya. Kegunaan angin untuk memutar kincir angin, kemudian menggerakkan perahu layar, dan untuk bermain layang-layang. Kalian yang anak laki-laki tentu senang ya nak bermain layang-layang. Tapi ingat, jangan di jalan raya, tetapi cukup di lapangan. Kemudian yang D, air memiliki energi potensial. Air terjun digunakan untuk menggerakkan turbin pada PLTA. Apa itu nak PLTA? PLTA singkatan dari pembangkit listrik tenaga air dan merupakan sarana transportasi. Contohnya di Kalimantan ya, itu kan ada kapal laut yang digerakkan ya dengan air. Energi listrik berasal dari arus listrik. Beberapa pembangkit listrik yaitu PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. PLTS yaitu pembangkit listrik tenaga surya. PLTU pembangkit listrik tenaga uap. Dan PLTD adalah pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, sekarang kita belajar mengenai memasang stop kontak yang berlebihan itu berbahaya. Itu nak perlu kalian ketahui karena bisa terjadi kebakaran. Ya. Nah, agar tidak menimbulkan kebakaran bahaya harus dipasang MCB, yaitu mini circuit breaker. MCB sebagai pengaman karena bisa memutuskan arus listrik. Nah, sekarang masuk ke muatan IPS. Ya, sumber daya alam memiliki banyak manfaat. Contoh, tumbuhan.
Manfaat tumbuhan adalah untuk kesehatan. Contohnya temulawak, jahe, kencur, bisa juga cengkeh dan lain-lain. Kemudian tanaman hias, contohnya bunga. Yang di taman itu indah ya nak. Kemudian sayuran yang berwarna hijau, yaitu baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, sumber daya alam bisa juga dari hewan, contohnya ayam. Ayam itu bisa diambil dagingnya, telurnya, bulunya bisa juga untuk kemoceng ya, kemoceng untuk membersihkan debu. Kemudian sapi juga banyak dimanfaatkan dagingnya, tenaganya untuk membajak sawah, susunya ya, susu untuk kesehatan tubuh kita itu dari sapi. Dan maaf ini tenaganya ada 2 ya, jadi cukup 1 ya nak tenaga. Kemudian kuda itu bisa tenaganya diambil untuk menarik delman. Nah, tadi Ibu bilang tentang sayuran yang berwarna hijau. Nah, sekarang ini manfaat sayuran. Bisa untuk mencegah stres. Yang kedua, bisa memperlancar buang air besar. Makanya anak-anak banyak makan sayur ya supaya tetap sehat. Bisa juga mempertahankan berat badan seimbang. Kemudian menjadi sumber energi tubuh. Dan lebih bagus lagi yaitu untuk membersihkan racun dalam tubuh. Nah, sekarang yang akan Ibu terangkan lagi yaitu tentang tisu ya. Tisu ini memang praktis, tapi sebenarnya tisu ini merugikan atau ya merugikan kita. Ya, baik, mari kita perhatikan. Tisu terbuat dari kulit kayu. Bila pohon di hutan ditebangi akan kekurangan oksigen, sedangkan kita manusia itu memerlukan oksigen ya, atau udara yang bersih. Agar lebih aman, kita menggunakan sapu tangan ya, nggak usah pakai tisu, sapu tangan atau hand dryer atau pengering tangan. Tisu tidak mudah hancur dalam tanah, jadi merusak tanah juga. Nah, sekarang mengenai gas alam. Apa itu nak gas alam? Gas alam adalah komponen vital untuk suplai energi. Gas alam merupakan sumber penting untuk produksi baik bahan bakar maupun amonia. Maaf ini bahannya ngetiknya sampai 2 ya nak. Amonia merupakan komponen vital untuk memproduksi pupuk. Sedangkan manfaat gas alam dalam industri, gas alam sebagai sumber panas. Bisa juga membuat pupuk, membuat cat, membuat deterjen, bisa juga untuk pembasmi serangga. Dalam rumah tangga gas alam untuk memasak. Ya, di rumah Ibu pun pakai gas alam, ya. Kemudian negara maju gas alam sebagai pengering pakaian, sebagai pemanas dan pendingin ruangan. Baik anak-anak, sekarang SPDP kita nyanyi bersama-sama tentang menanam jagung ya. Itu karena negara Indonesia ini adalah tanahnya subur. Bersama-sama ya nak. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya
saya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Ya, baik anak-anak. Pelajaran ibu cukup sekian. Ya, diperhatikan nanti kalau ibu memberi tugas, kamu bisa menjawab soal-soal yang diberikan ibu. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu kembali.